bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Sermon Today hari ini. Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri judul Jangan Batasi Kuasa Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 5 ayat 6 dan 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Judul perikop dari ayat ini adalah Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nanti saudara dapat membacanya secara lengkap. Ada seorang sakit yang sudah 38 tahun lamanya menderita. Dia berbaring di salah satu serambi yang ada di kolam Bethesda. Ia bersama dengan orang-orang sakit lainnya menunggu waktu di mana malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air di kolam itu. Dan siapa yang turun terlebih dahulu lalu masuk akan sembuh apapun juga penyakitnya. Orang lumpuh ini hanya berfokus pada goncangan air di kolam itu sebagai satu-satunya cara untuk dia mendapatkan kesembuhan. Dia tidak melihat cara lain
Bertahun-tahun dia menghabiskan waktunya untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti dan harus menggantungkan harapannya kepada pertolongan orang lain untuk menurunkan dia ke dalam kolam itu. Tapi kesempatan itu tidak ada karena orang lain selalu mendahului dia. Yesus melihat orang lumpuh ini dan dia tahu persis permasalahannya. Namun demikian dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Sebenarnya Yesus tidak perlu bertanya lagi karena dia tahu pasti bahwa orang yang berada di situ, bahkan orang lumpuh itu, pasti ingin sembuh. Tetapi Yesus datang menawarkan cara yang berbeda. Selama ini orang lumpuh tersebut membatasi pikirannya dengan pengalaman dan apa yang dia lihat. Tetapi kuasa Tuhan tidaklah dapat dibatasi oleh pikiran dan pengalaman. Saudara, saya pernah diizinkan Tuhan ke tempat di mana orang lumpuh itu berada, yaitu kolam Bethesda. Kolamnya cukup dalam, sudah sangat tua dan banyak kerusakan. Di situ kemudian saya membayangkan percakapan Tuhan dengan orang tersebut di dalam pertemuan yang hanya sesaat saja, tetapi dapat mengubahkan kehidupan orang lumpuh tersebut. Tempat itu masih ada sampai saat ini sebagai saksi sejarah, tetapi kuasanya tidak ada di situ. Karena kuasa Tuhan dia berikan di dalam hidup saya dan saudara. Orang lumpuh itu memberikan alasan tentang keterbatasannya dan menyalahkan keadaan sehingga dia tidak dapat turun dan masuk ke dalam kolam tersebut. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa dialah satu-satunya sumber kesembuhan itu. Dalam ayat 8 dan ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tuhan memberi mujizat kepada seseorang supaya dia percaya. Tetapi ada kalanya Tuhan mau kita melangkah terlebih dahulu, baru mujizat itu terjadi. Saudara, mungkin secara fisik saudara sehat, tetapi ada hal-hal lain yang membuat saudara sakit. Apakah itu ekonomi saudara? Apakah itu usaha saudara yang tidak berjalan dengan baik? Kesulitan pekerjaan, hubungan keluarga, hubungan dengan Tuhan, dan lain-lain. Selama ini saudara sudah berusaha dengan kemampuan yang saudara miliki. Bahkan saudara berharap pada pertolongan orang lain, tetapi belum ada hasilnya. Saat ini Tuhan datang menawarkan pertanyaan yang sama. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Mari saudara, kita tinggalkan cara-cara lama. Sesuatu yang bertahun-tahun mengikat saudara. Konsep atau pengalaman-pengalaman saudara yang membatasi gerakan dari Allah. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja bagi kita. Kuasanya telah diberikan kepada kita, kepada saya dan saudara. Maka saatnya kita melakukan tindakan iman, bangkit dan berjalan. Maka mujizat Tuhan dinyatakan dan kehidupan kita diubahkan dan dipulihkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kita kekuatan dan kita percaya bahwa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk kita mendapatkan pertolongan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau percayakan kami bisa hidup di dalamnya. Kami percaya sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk terus menggantungkan harapan kami, mempercayakan hidup kami, mempercayakan permasalahan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Karena ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau akan sanggup membuka jalan-jalan baru bagi kami. Segala hal yang tertutup yang ada di hadapan kami, Engkau sanggup membukakannya Tuhan.
Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kepada kami sepanjang hari ini. Berkati aktivitas anak-anak-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.